Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhaini Putri dari Hukum Keluarga kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh komunikasi. Pengaruh adalah salah satu elemen komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya komunikasi yang kita inginkan. Pengaruh merupakan tujuan peristiwa komunikasi yang dilakukan secara terencana, yakni mempengaruhi halayak atau penerima. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang difikirkan, yang dirasakan, dan yang dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh komunikasi dapat berupa bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. 1. Perubahan pengetahuan, yakni dapat berupa perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Antara perubahan persepsi dan pendapat berhubungan erat sebab persepsi yang dilakukan dengan interpretasi dapat diorganisasikan menjadi pendapat. Yang kedua, perubahan sikap, yakni perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasikan dalam bentuk prinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu objek, baik yang terdapat di dalam maupun di luar dirinya. Yang ketiga, perubahan perilaku, yakni perubahan dalam bentuk tindakan. Misalnya, seseorang mengurangi kecepatan berkendaranya setelah ia menyaksikan kecelakaan lalu lintas di dalam televisi. Dalam komunikasi antar pribadi dan kelompok, pengaruh dapat diamati secara langsung. Misalnya, penerima kelihatan gembira mendengarkan cerita lucu atau mengangguk-angguk pertanda mengerti terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan komunikasi massa, pengaruh yang ditimbulkan tidak begitu diketahui. Komunikasi massa cenderung lebih banyak memengaruhi pengetahuan atau tingkat kesadaran seseorang, sedangkan antar pribadi cenderung memengaruhi pada sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat kesadaran atau pengetahuan seseorang belum tentu disertai dengan perubahan sikap. Misalnya pada kasus rokok, meski kampanye yang dilakukan Departemen Kesehatan di media massa begitu gencar, namun tidak mengurangi keinginan orang untuk tetap merokok, meski mereka tahu merokok dapat menyebabkan bahaya kanker. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengaruh adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan pengaruh langsung yang diterima oleh komunikator dari penerima. Umpan balik dapat berupa data, pendapat, komentar, atau saran. Sumber atau komunikator sangat menentukan terhadap besarnya pengaruh yang terjadi pada penerima. Namun, harus diketahui bahwa pengaruh itu tidak berdiri sendiri, melainkan juga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu pesan, media, sumber, tempat atau situasi, dan penerima itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengaruh komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.